Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih sudah datang di acara sosialisasi disiplin positif aksi nyata saya di modul 1.4. Tujuan kegiatan ini adalah kegiatan dilakukan sebagai tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif, sharing mengenai konsep inti dalam budaya positif serta penerapannya. Disiplin positif. Bapak Ibu tahu nggak ya disiplin positif itu apa ya? Tertib. Terus apa lagi? Disiplin positif. Pemahaman dasarnya dulu deh. Membiasakan hal yang baik. Oke. Disiplin positif itu tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai kebajikan. Kalau nilai kebajikan yang Bapak Ibu tahu apa? Nilai kebajikan. Kejujuran. Menghormati. Mencintai. Termasuk itu nilai kebajikan. Kan kita harus saling mencintai. Banyak nilai kebajikan. Tapi kalau biasanya yang kita kenal di kurikulum itu namanya profil pelajar Pancasila. Oh. Ada 6 itu. Tapi masih luas lagi sebenarnya tentang nilai kebajikan. Saya punya pertanyaan pemantik. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ya. Iya. Alasannya kenapa? Karena saya ada jam ngajar di situ. Karena ada jam ngajar. Terus Ya. apa lagi Saya biasanya? tidak butuh pendengar orang lain. Oh, Plus. Nanti aku coba jawaban sing enak. Saya apa-apa ya. Yang penting saya melakukan kewajiban saya. Tidak ada orang lain menilai seperti apa, saya tidak begitu tekankan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya daripada ditegur, mungkin kalau bisa dikejar-kejar itu, ayo jamnya udah masuk loh gitu. Itu biasanya menghindari ketidaknyamanan. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain karena digaji, mungkin alasannya itu. Yang ketiga, ini tadi punya Bu Amin, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Karena sudah tanggung jawab, itu ya Bu Amin ya, sudah tanggung jawab ya mau nggak mau ya harus dilaksanakan. Itu motivasi yang ada dalam diri. Maka tujuan disiplin positif tadi itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga tadi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. 1 sama 2 dianggap janganlah. Ada seorang nih, Dina, seorang anak kelas 4 SD. Dina. Dina ini, kalau Dina saya takut nanti. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu rani gurunya. Menurut Anda, apa yang akan Anda lakukan sebagai guru kalau tahu tentang permasalahan ini? Menangis dan Konfirmasi ke anaknya. benci pada Ibu Rani. Kita Ibu Rani atau kita guru lain? Ibu Rani. Kita Ibu Rani. Kita Ibu Rani. Oh, apa yang kita lakukan sebagai Ibu Rani? Kalau diberi kesempatan ya konfirmasi ke orang tuanya. Betul. Iya, Tanya cari ke tahu orang tua. apa alasannya si Dina Kok benci sama kita? Iya. benci sama ibunya. Karena sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar Dina yang kita tidak tahu apa itu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu jelas kita pasti semua punya kebutuhan itu. Punya rumah, makan, sehat, itu kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Mencintai, biasanya orang-orang yang punya kasih sayang dan rasa terima itu lebih suka bergabung berkelompok sama temannya untuk bercerita. Penguasaan, biasanya itu orang-orang yang dia merasa dia tuh mampu, jadi jangan sampai hal tidak mampunya itu dijadikan bahan ejekan, biasanya gitu. Kebebasan dalam memilih, biasanya punya tujuan hidup, punya pilihan, dia punya ini kebebasan harus kita butuhkan, kita penuhi kebutuhannya. Yang 5 kesenangan, seperti senang punya rasa humor tadi. Lanjut tentang Dina tadi. Tadi ini ya ceritanya. Lalu ternyata jawabannya Dina
Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Menurut kalian itu masuk kebutuhan dasar yang mana? Kesenangan. Iya, dia kan senang bersenandung. Lalu kalau dia punya kebutuhan kesenangan, kita sebagai guru harusnya gimana? Kita harus memenuhi kebutuhannya Dina ini. Memberikan alternatif di waktu yang lain, misalkan memberikan kesempatan ketika tidak ada pembelajaran, ketika istirahat boleh dilanjutkan selanjutnya. Di kamar mandi nyanyi-nyanyi. Dia sukanya pas mengerjakan tugas ya? Iya. Bagaimana berarti seharusnya? Dia punya kebutuhan ini yang harus dia penuhi. Ya kalau misalnya gurunya dia harus, ya tidak semua kesenangan harus dipenuhi karena ada orang lain juga yang harus kita pikirkan, memberi apa ya, pengertian. Pengertian, oke. Terus apa lagi ya kira-kira? Kita bisa nggak membuat dia ya bersenandungnya jangan keras-keras biar nggak mengganggu temannya, kan bisa juga seperti itu ya. Atau jangan-jangan dia bahagia kalau temannya itu terganggu. Dia jahil. Kalau itu berarti nanti dia maksudnya ke penguasaan, karena dia mau berkuasa di kelas itu. Iya, betul. Maksudnya Ini dia kebutuhannya kayaknya apa? hobi bernyanyi ya itu ya. Ya kan? Senang hari murti. Itu relate banget ya dengan kita ya. Gitaran itu kan biasa. Oh, tuh. Dulu yang masuk dia gitaran. Oh, jangan lupa ini direkam ya guys. Nanti disensor. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal pakai jepit baru. Tadi ada kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, rasa Kasih sayang dan rasa diterima. diterima. Ya itu kan saya Itu. diterima. Untuk perhatian. Iya, mungkin dia ini love language-nya words of affirmation ya. Ah, iya. Jadi harus dikasih kata-kata yang seperti yang Mbak Tara cantik hari ini. iya gitu. Kalau nggak disama tuh kayak apa aku nggak cantik? Kekuasaan dia begitu. Harus kan sama kan di hari Sabtu. Kamu cantik hari ini. Itu tadi yang tadi di surat tadi. Tindak. Gimana Bapak? Aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru itu termasuk kebebasan. Dia ingin punya rasa bebas. Ini Berarti dia susah harus nih. diapain ya tindakan kita kalau dia butuh kebebasan? Ini susah ini. Nanti kalau 30 anak bosen gitu kita juga cuma loh. Mengakomodir mereka satu Iya. satu. Karena dia Kalau dengan ibu guru aja berarti tindakannya membuat pembelajaran yang menarik. Menarik. iya, supaya nggak cuma dengerin ibu gurunya aja. Iya. Kalau tadi yang pertama, yang kedua tadi belum. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Ya, Padahal sama dong. disapa dong. Kamu cantik banget pakai jepit rambut itu, gitu. Apalagi peka. bisa dibeliin gitu ya. Gambarnya udah poni. Wajibannya bagus. Aku sebel gambarku tidak. Mahal kayaknya ini kalau dibilang mahal kayaknya ini itu beda lagi. Aku sebel gambarku tidak rapi malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aduh, ini sering sih kayak gitu ya anak. Dia merasa kompetensinya dia itu mampu sampai selesai sebenarnya, belum selesai, tapi sudah ditunjukkan. Itu penguasaan. Penguasaan itu. Karena dia Karena mampu ya. karena sebenarnya dia mampu, dia punya kompetensi itu. Tapi tidak menunjukkan dia mampu di sini. Iya. Atau memang mungkin dia itu tidak bisa menggambar, maksudnya gitu. Dia tidak mampu untuk menggambar. Gambarku tidak rapi malah ibu guru nunjukin dia tahu dia punya keinginan untuk buat Rapi, pada tapi saat kenapa itu harus ditunjukkan di depan Iya, kelas iya, gitu ya? harus ditunjukkan gitu. Mungkin kita sering gitu ya. Mungkin kayak kemarin saya di kelas 9 itu ya. Dia belum selesai, tapi udah saya share di grup. Rizky Zulfikar itu loh. Dia lupa ternyata. Apa tuh? Lembar jawabnya belum dilingkari, cuma dititik kok. Oh iya iya. Dia mampu mengerjakan tapi belum sempat waktunya selesai, dia harus dikumpulkan gitu maksudnya. Bisa jadi seperti itu. Kan jawabannya benar mungkin. Iya. Mungkin. Oke, tadi kalian sudah mengisi ini ya. Apa? Kuesioner kebutuhan dasar. Ada 40 soal, silahkan dijumlah dari nomor 1 sampai 10. Dapat nilai berapa? 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Berarti per 10 nomor. Per 10 nomor dijumlah. Oh, per 10 nomor. Per 10 nomor. Kalau 5, 3, 1 berarti 9 gitu. Iya. Terus nomor. Diletakkan di mana? Pada kalkulator kalau bingung. Enggak, diletakkan di mana? Ditaruh aja sebelahnya gitu, per 10 gitu. Kayak 40. masih jumlah. 0, 4. Per 10 nomor loh. Iya, sekarang nih. Sholat. Sudah. Paling tinggi apa? No, yang di 1 sampai 10 berarti kebutuhan dasarnya ada rasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima.
kasih sayang dan rasa Kayaknya diterima. 30 sih ini. 42 apa ya? Apa ya? Sampai di rentang nomor 1 berapa? sampai 10. Sama kasih sayang dan rasa diterima. Ayo Mbak Clara harus kasih sayang dan rasa diterima. 4, 20. Kok cepet-cepet banget dah. Sabar ya benar. Itu mungkin kan tiga semua. Variatif sih, nggak bisa. Wah, kamu jadi kan ya tak Oh. Berapa Pak tadi? Sing apa? Paling tinggi yang mana? Yang tinggi. Di rentang nomor berapa? Belum rampung. Oh belum rampung. Sik. 0 4 6. Aku 31 sampai 40. 31 sampai 40 itu kesenangan. Rasa kebutuhan kesenangan. Rasa umurnya kan tinggi dia. Rasa iya, badut tadi tuh. Tadi ngomong tadi nggak ditolak sih dia kan. Kesenangan dia dipendam, tertekan gitu. Kok gitu sih? Sebenarnya dia butuh. Ada penjelasan yang lebih valid nggak itu kenapa aku 42? Kita 42. 11 sampai 20 ya. Heeh. Kan kamu senang melakukan sesuatu, misalnya ngomong, bisa ada Banyak ketawanya. kesenangan. Iya. Oh. Karena sifatnya kan ceria atau Mbak Clara? Wow. Berapa tadi? 1 sampai 10? 1 sampai 10 30. Wis. Mau. 11 sampai 20 36. Selawe 35. 21 sampai 30 34. Iya, Bos, sing oke nang kolomku berapa sih? 31 sampai 40 42. 42 loh. Ini aku 36, Nomor berapa? 31 sampai 40. 31 sampai Apa 40 itu? itu kesenangan. Kasih sayang. Oh ya, Pak Koni kan suka senang-senang. Kita apa? 18. Nggak ada yang 40. Enggak, maksudnya yang tertinggi apa? 30 kesenangan. 20 14 10. Kesenangan. Yang bermain sendiri itu yang mana? Kamu tadi paling banyak apa rasa sayang itu? Apa sih tadi? Rasa Rasa sayang. Paling banyak pertanyaannya. Paling banyak 1 sampai 10. 1 sampai 10 diterima dan Kok disayang. bisa gitu sih ya? Kira gini. Kenapa nggak ada yang nomor? Aku Kamu apa? aku di penguasaan sama di kebebasan. Oh, kelihatan. Oh, kelihatan. Kelihatan banget. Valid, no debat. Bebas ya. Penguasaan kelihatan. Terus 1 sampai 10 sebenarnya. Ora, aku akhir. Akhir. Aku Mbak Lara ya. Kita Cengiak, senang. cengiak. Berhayal Yang ini. kedua, Senang, senang. 1 sampai 2 21 sampai 30 itu kebebasan. kebebasan ketiga juga. Ini perkara Peringkat 2. Boleh lah, boleh. Kata ini sedikit. tentang kasih sayang. Iya. Yang tuh 1 sampai 10 kasih sayang, 11 sampai 20 penguasaan. 21 sampai 30 kebebasan. 31 sampai 40 kesenangan. Ini kira-kira kurang sama ya. Nah, kalau kalian punya Hampir mirip. kebutuhan itu tuh kebutuhan itu harus dipenuhi. Mungkin kalau dari lingkup keluarga tuh harus dipenuhi. Iya. Iya sih. Iya. Tapi beda tipis sih. Tipis dengan Dengan 1. Oh. Oh. 1 10 sama 31 40. oh iya. Iya sih. Berarti ada unsur kesenangannya juga. Iya. Betul. Kalau Pak Koni tinggi banget senangnya. Mencolok banget. Mencolok banget. Iya. Ah, Aku juga mencolok banget. Oh my God. Pol Emang kayak kelihatan sih keduanya. sukanya bersenang. Hampir sama. 30, 28, Enggak, itu suka Oh, mendem mungkin aja. semuanya butuh soalnya. Enggak, suka mendem dia. Dia sebenarnya membutuhkan semuanya. Ya, 5 kebutuhan dasar ini kan macam-macam anak ya. Mungkin kalau anak punya kebutuhan dasarnya penguasaan. Kemarin saya nyoba di kelas 9 tapi sampel aja. Ternyata dosen tuh punya kebutuhan dasarnya penguasaan. Kalau di anak itu kalau kebutuhan dasarnya penguasaan, dia bisa dijadikan pemimpin sebenarnya. Dia punya Iya. jiwa pemimpin. Misalnya Itu kalau sih. kelompok, dia jadikan aja pemimpin. Mungkin dia lama-lama bisa. Dia harus cenderung Iya, menang ya. Kayak waktu kita laser itu kan berarti apa tuh? Lupa. Pelajar kita menunjuk ini kita bro. Orang yo. Ada, kita Ada isi isi kuesioner itu loh. terus habis itu kita dikelompokkan tuh Pak. 1 sampai 10 itu kita punya kebutuhannya beda-beda. Yang ada lele, lele yang ada lele. Itu kan dikelompokin sendiri tuh. Beda instrumen Ikan apa? Aku ya ono renenan. Jelaskan Pak. Lupa aku ya. Ada lupa ada beda aku lele-lelenya itu ya. Aku tak lihat. Oh iya dari aku lupa itu malahan. Tapi kita dikelompokkan berdasarkan itu. Jadi sebenarnya bagusnya gitu. Tapi mungkin kalau misalnya buat kelompok kalau kita udah punya kayak gini enak sih. Yang siapa kalau misalnya kita di kelas ajaran baru mau nunjuk ketua kelas pakai ini aja nanti penguasaan yang tinggi jadiin ketua kelas. Nah, kalau sayang jadi apa? Yang apa? Yang apa? Yang apa Mbak? Yang kasih sayang. Yang kasih Jadi- sayang itu dia lebih suka berkelompok. Jadi kalau tugasnya mandiri dia tuh nggak suka. Oh, Bisa Jadi kalau kamu mau ngasih tugas dia harus berdua. Gitu. kayak pengen di bareng. Kalau kebebasan berarti dia jangan kamu harus gini ya gitu nggak beri dia pilihan untuk menjawab kemauannya. Oh, yang sukanya bersenang-senang gini. Nah, itu senang hari. Dia suka bersenang-senang gitu. Ya, Kalau kayak
tugasnya apa ya? Maksudnya diberikan treatment apa iki sing kesenangan iki di Kesenangan ya dipuaskan kesenangan Waduh. gimana ya? Dipenuhi kebutuhan kesenangannya kalau dia Seneng di apa sini, gitu maksudnya ya? Dia senang tertawa ya udah berarti pembelajarannya ya Harus tertawa terbahak-bahak. jangan tegang banget gitu loh. Oh iya iya iya. Ya, dia memang Oke. kan kalau sehari memang nggak suka yang terlalu keras gitu. Iya. Dia kalau dihalusin Tidak ya bisa dia diem. Nggak bisa diem. Tapi nek digetak gitu dia semakin Menjadi. jadi. Iya. Ayo. Nggak kayak silat. Jadi silatnya dia kayak belum yang tinggi banget, belum mapan, jadi merasa jagoan gitu. Masih di tengah-tengah. Merasa Tapi masih. seiring bertambahnya usia dia akan mulai down kondisi tadi. Oke. Oke, sudah kita lanjut. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. 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 Seketika restitusi. Apa itu restitusi? Kalau hukuman tahu ya. Tahu. Tahu. Konsekuensi? Ya. Iya. Hukuman sih sebenarnya, tapi kesepakatan dengan anak kan. Iya. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Iya, dalam jangka waktu yang Pendek. Iya. Wah dia tahu loh materi kita loh. Ini Pemberian guys. hukuman dengan hal positif. Seperti Ya. membaca, membersihkan Apa? halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pemberian hukuman hal positif. Pemberian hukuman. Sama dengan nomor 1. Tidak setuju, tapi kalau itu setuju ya dampaknya hanya sebentar aja. Iya sih. Betul. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Tidak setuju. Sudah pernah buat penghargaan kepada anak? Kalau penghargaan dalam hal apa ya, pujian, aku termasuk sangat apresiasi. sering. Apresiasi, ya. Terus misalkan kuis yang berkelompok itu juga memang akhirnya mereka menjadi termotivasi karena seru. Cuma ya kadang-kadang terus mereka mencari-cari habisnya hadiahnya apa ya. Iya. Iya. Motivasinya beda. Iya, motivasinya jadi beda, jadi Kita beda. bahas tentang penghargaan. Hukuman tadi itu sifatnya satu arah. Secara teori seperti ini, guru memberikan, murid hanya menerima hukuman tanpa kesepakatan. Musibah tidak terencana, anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena hukuman itu biasa karena pengaruh emosi ya kita ya. Iya. Nah, kalau dari emosi kita keluar, emosi negatif kita keluar tuh ya kalau nggak mau ya hukuman yang keluar. Berupa fisik atau psikis, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau konsekuensi beda lagi, berdasarkan data yang terukur. Kamu tuh sudah 3 kali nggak ngerjain tugas. Oh. Konsekuensinya apa? Gitu. Ya, anak tahu dulu kesalahannya itu. Sudah terencana. Murid mengetahui kita buat kesepakatan kalau kalian Oh, iya. ngerjain tugas nanti kayak- kalian gini ya, Kayak misalnya kontrak gitu. belajar itu ya. Dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Saya punya kasus. Tapi tahu mungkin kasus ini, tapi saya ganti nama. Berangkat sekolah menggunakan kaos kaki tidak berlogo SMP. Ketika bertemu dengan Pak Adi, Aldo diminta melepas kaos kakinya dan disimpan oleh Pak Adi. Namun, ternyata di kelas yang sama dengan Aldo, Eko tidak menggunakan kaos kaki. Ketika ditanya oleh Bu Ina, ternyata alasan Eko melepas kaos kakinya karena melihat yang terjadi pada Aldo. Karena dia nggak ketemu dengan Pak Adi, si Eko tuh ya lepas aja kaos kakinya. Karena kan konsekuensinya dia udah tahu. Iya. Iya. Terjadi ya Pak ini Pak ya? Ini sebenarnya dari kisah nyatanya Pak Takim yang saya buat jadi ceritanya kasusnya. Ini sebenarnya benar ini terjadi yang kemarin itu. Yang ini terjadi di kelas saya. Jadi si Faris ya, apa siapa sih lupa? Ya, Dia lepas. ya anggap aja itu. Jadi hanya lepas kaos kaki, sepatu juga dilepas. Karena takut diambil. Iya. Karena saya tidak pakai kaos kaki, Bu. Jadi sepatu saya lepas. Iya, oh ya karena sumuk atau apa gitu nggak enak kan ya. Ya itu efek dari hukuman atau konsekuensi yang satu arah aja. Mereka taunya ya harus dilepas, ya udah dilepas aja. Nah sekarang ini hukuman atau konsekuensi ya nomor 1 ya. Mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu konsekuensi. Itu konsekuensi biasanya. Terus kamu maunya gimana? Itu karena konsekuensi itu emosi kita nggak tinggi ya. Itu namanya konsekuensi. Kalau yang nomor 2 itu namanya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena itu dalam PJOK jadi masih relevan. Konsekuensi. Ya, menurut saya hukuman atau konsekuensi tergantung sudah dijelaskan belum aturan mainnya. Kalau hukuman itu
Biasanya lebih sering ke fisik ya Pak ya? Oh gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kita menghukum kamu istighfar 100 kali itu juga Apa? Hukum apa 100 kali Pak? istighfar misalnya. Istighfar 100 kali. Sama itu juga. Misal, tapi kan karena dia salah ya misalnya. Aku jangan Pak. Misalnya kesalahannya apa dulu nih? Misalnya tidak Misalnya sholat dia- misalnya. Misalnya dia tidak sholat atau misalnya dia berkata tidak baik gitu ya. Misalnya gitu. Konsekuensinya ketika kita berkata tidak baik, konsekuensinya harus istighfar kan gitu. Misalnya, konsekuensi. Nah kalau gini, itu belum ada pembahasan sama sekali. Oh, kok kamu berkata jelek, terus saya memutuskan kamu istighfar sekarang. Pokoknya istighfar 200 kali. Tapi selama ini belum ada pembahasan. Berarti kan hukuman, bukan Iya. konsekuensi. Kok jadi berubah? Iya, maksud saya seperti itu. Kita kembali lagi ke ininya dulu. Kalau konsekuensi tadi ini, konsekuensi dibuat oleh guru sudah terencana. Terencana nggak jadi mau? Enggak terencana. Nggak ada yang terencana, nggak ada Berarti kan hukuman. Berarti Tapi nggak bisa diukur dari fisik atau tidak? Iya, Iya. menurut saya gitu juga. Hanya kejadian semalam atau tidak? Iya. Kecuali Tergantung. mungkin kayak ini ya, sebenarnya kayak seperti kaos kaki misalnya. Itu kan sebenarnya udah dari tatib misalnya. Sudah ditatip. Misalnya loh ya, Iya. itu jadi konsekuensi atau hukuman. Ketika melanggar tata tertib Iya. Perbedaannya apa ada artinya? konsekuensinya, misalnya dia dapat apa gitu kan? Angka kredit nggak sih? Kalau dulu aku kalau zaman sekolah. Kalau sekarang nggak ada, Sekarang kan nggak boleh. Poin Kita ya? nggak boleh. Sistem Oh, poin nggak nggak boleh ya? Sistem poin kan Harusnya nggak dalam boleh. bentuk teguran. Kayak gitu maksudnya, apa itu jadi hukuman atau konsekuensi? Konsekuensinya dilepas. Nah gitu misalnya. Tapi lepasnya itu kan spontanitas. Iya. Kan itu bagian tidak disiplin, itu bukan bagian yang harus ada di SMP 3 misalnya ya. Karena ada hubungannya antara dia menggunakan kaos kaki tidak berlogo dengan dilepas, kaos kakinya dilepas. Itu konsekuensi. Kalau misalnya dia pakai kaos kaki tidak berlogo terus kamu suruh lari Lari. keliling lapangan, itu hukuman. Karena nggak ada oke. hubungannya. Iya, paham. Oke. Jadi sudah paham sekarang. Iya. Jadi kalau ada hukumannya itu, kalau ada hubungannya itu berarti dia termasuk konsekuensi. Kalau yang nomor 3 berarti menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Jadi konsekuensi. Konsekuensinya dia kertasnya Itu coret-coret. aja. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari kalau tidak menggunakan sepatu hitam sesuai Bermacam peraturan gitu. sekolah. Bareng-bareng. Hukum. Pokoknya kesenangan. Nomor 4 apa? Ada hubungannya kan itu ya? Antara sepatu hitam sama telanjang kaki? Ya ada sih. Ada sih. Termasuk hukuman Tapi itu tidak sampai- tapi secara fisikis, secara fisikis dia juga kena kan? Iya. Iya. Menurut saya itu hukuman. Hukuman. Karena meskipun relate pada kaki, tetapi kan ini spontan. Dan justru ketika dia telanjang kaki tersebut malah memberikan dampak yang lebih besar. Satu psikis, yang kedua belum tentu telapak kakinya mampu untuk Iya. dia tidak memakai alas kaki selama seharian. Iya. Jadi tergantung kita melihat situasi kondisinya ya. Hukuman sama konsekuensi itu beda tipis banget. Nanti akan beda Iya, jauh dengan maaf. institusi. Nah. Ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Relate nggak sama kita? Kalau sama saya iya. Biasanya Kamu sih tuh salahnya gitu. iya, ya kamu tuh salahnya di sini. Oh, iya. Coba. Iya. Lainnya. Biasanya dia refleksi diri dulu. Salahmu apa? Biasanya begitu yang. Kamu seharusnya tahu. Kamu harusnya tahu bagaimana kamu harusnya bertindak. Jangan. Mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Iya. Kalau kebangetan itu Iya, emang iya. harusnya diingatkan sih. Biasanya kita gitu ya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Ini juga lumayan sering. Alasannya kenapa? Kenapa kamu? Mengkritik dan mendiamkannya. Yang mendiamkan sih. Aku nek mendiamkan, kalau aku marah kadang saya mendiamkan dulu. Ada fase. Ada fase di situ. Karena daripada emosi kita tinggi. terus kata-kata jadi kita yang tarik nafas diam dulu betul, dan diamin tak dulu. diamkan dulu. Karena kalau kita tahu gitu kita langsung gigil Apalagi kan? anaknya yang model gitu, Iya. kayak kalah. Aku lebih kalah, makanya mending Iya. Mungkin diam kita tuh nggak mendiamkannya Enggak, selama bukan itu. Tapi mendiamkan. Kita butuh waktu untuk Iya, perlu waktu untuk kembali. ini Mau apa ya? nyaman dia. Memikirkan hal apa yang akan habis ini kita main dilakukan. ngapain? Ini pernah. Kalau Anda Melakukan tindakan-tindakan tadi mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa benci. Waduh. Anak yang gagal.
oh iya aku tuh salah ya, aku tuh salah terus gitu. Mungkin dia bisa berkata, memang kamu kan kemarin sudah ngelakuin ini kok ngelakuin lagi gitu. Dia akan merasa oh iya aku tuh salah terus ya. Mungkin dia akan merasa seperti itu. Bisa jadi kalau Iya. dia bisa Peka. mikir, oh dia bisa mikir, oh dia bisa mikir, ya ampun tolong. Dia kan ternyata nggak peka. Aduh pusing nih. Terus Ini yang kalau kita bahas restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebenarnya konsep restitusi ini lebih ke ini secara teorinya aja ya. Lebih ke apa ya? Kita itu ngobrol sebenarnya cuma sebentar. Tapi efeknya sebenarnya nggak bisa langsung. Saya kemarin udah coba nih sama Rangga. Rangga yang telatan. 9E yang yang telatan itu loh. Hah? Yang telatnya sering telat. Oke, Rangga itu kan dia selalu terlambat ya. Sampai saya bingung, akhirnya saya restitusi. Di restitusi sekali, besoknya masih terlambat lagi. Tapi ketika dia terlambat di esok harinya, dia punya alasan isusunya lama. Saya sudah nunggu dari awal, dari pagi, Bu, dari 6:30 sudah nunggu. Katanya isusunya. Tapi dia mencoba menghubungi, Bu, isusunya lama, jadi saya terlambat. Alasannya gitu. Tapi ke arah kesini, setelah itu kan tes, jadi saya belum tahu dia ada perkembangan arahnya lebih baik apa enggak, belum tahu. Itu restitusi. Karena cirinya restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran. Yang dimaksud dengan memperbaiki hubungan, mungkin kalau kita menghukum anak kita punya hubungan yang tidak baik. ya. Jadi benci. Iya. Temu busur nih. Nah itu contoh itu. Restitusi itu tawaran bukan paksaan, karena kalimatnya nanti untuk kamu menjadi lebih baik, nanti kamu harus bagaimana? Kita memberikan tawaran dia untuk merefleksikan kamu harus bagaimana. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Menuntun kalau kata filosofi Ki Hajar Dewantara, kita menuntun anak berdasarkan kodrat alam sama kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Mencari kebutuhan dasar. Mungkin kalau anaknya kebutuhan dasarnya penguasaan ya, mungkin kayak Akib. Kalau tahu Akib Arendra itu kan Arendra. Akib kan dia kan. Kebutuhan dasarnya kan dia penguasaan. Ya panggilannya aktif. Iya, itu Karena salah tipe nulis skip di aktif. Oh ya? Iya. Oh karena Ceritanya gitu. Nulis skip jadi A. Skip SKIP. SKIP. Nah, itu. Oh, nah, Kok neng akte? Cara skip gitu, tapi aktif gitu. Oh, jadi Jadi akte bang. Oh, Jadi kan akte lain. Nulis skip akte. Skip itu dunia. langsung buat langsung. Yuk, bisa yuk. Paling baik. Baru kita kesenangan gitu. Gak bisa. Kita punya 5 Mau posisi kesenangan kontrol. ini. Penghukum, Mbak Adi itu yang tadi sering ngasih hukuman itu biasanya penghukum. Sudah jarang ya penghukum ya. Membuat rasa bersalah. Contohnya gimana? Pernah nggak? Kalian tuh nggak kasihan ya sama saya? Masa saya tuh harus menghadapi permasalahan kamu terus? Itu kan dia membuat rasa bersalah. Saya membuat dia merasa bersalah. Ya. Itu. Teman. Nah, dulu saya tahunya dulu teman nggak apa-apa ya, ternyata salah. Kita menganggap kita memposisikan diri kita sebagai teman yang anak. untuk mengatasi permasalahan dia, ternyata salah jadi teman. Nanti dia takut, nanti dia kan merasa bahwa mending sama Bu Dinar aja kan ngomongnya kayak teman. Kalau misalnya sama Bu Suryati nanti saya digalai gitu kan, kita takutnya gitu. Dia jadi akan membanding-bandingkan. Pemantau. Masih saya pantau. Pantau misalnya saya dikasih tugas ditungguin sama gurunya misalnya, itu jadi pemantau. Habis ini ngapain ngerjain tugas? Saya tunggu ya sampai nanti pulang sekolah, itu pemantau. Manajer. Nyuruh-nyuruh toh. Posisi terbaiknya itu ada di manajer. Jadi kita punya harapan kalau jadi manajer itu posisinya udah tertinggi dan bisa memberikan langkah yang terbaik untuk bawahannya. Langkah restitusi. Kita menstabilkan identitas. Itu kan katanya ketumpuk-tumpuk berbuat salah itu nggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nanti kita praktek ya. Biasanya suka buat tindakan kesalahan. yang salah.
Oh gitu. Apa biasanya? Dalam terlambat, Oh datang terlambat. aku sudah memahami. Coba kalau misalnya nih sebuah kasus di mana Bu Amin itu datang terlambat, terus aku restitusiin. Iya. Pertama yang akan saya tanyakan, Kenapa kamu datang? enggak dong, saya nggak tanya. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu datang ke sini bersama saya, tahu nggak apa yang terjadi? Atau apa yang kamu lakukan? Murid itu sering ngomong. Kamu sebagai terlambat. Tadi kan kamu yang restitusi. apa restitusi? Restitusi Ya, sebagai diri kan sendiri. waktu juga Kamu kita tahu nggak dapat kenapa sama. kita minta? Dan maksudnya Iya sama karakter. Tadi datangnya jam berapa? iya, kita memahami apa itu restitusi tapi Katanya terlambat. Katanya terlambat. sebenarnya bisa di break Ya, katanya terlambat. Oh, anak-anak harusnya jam berapa? belum berani Harusnya jam itu 6 kali Iki maksimal. kalau misalnya Manusia bagus 4-5, iya. Sama. Manusia nggak ada yang sempurna, kalau terlambat sesekali nggak apa-apa ya. Kan manusia nggak ada yang sempurna. Lambatnya berkali-kali, mungkin karena belum direstitusi sama Kita saya. ngapain? ngomong sih ngomong terus makanya Terus itu terus tampilkan identitas, jadi biar kamu merasa bahwa tidak ada penekanan intimidasi, tidak ada emosi di situ. Terus validasi dulu dengan ada salah. Saya terintimidasi dengan diri saya sendiri. Oke, harusnya restitusi bukan aku ya kalau kamu lambat terus ya. Oke. Hakim. Ini kamu sebagai murid aja dulu lah ya. Bener kan restitusi kamu. Kali dari situ dan dasar kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Alasannya apa? Kok sering terlambat itu kenapa? Alasannya Karena anak alasannya nggak apa. Berkali-kali. Alasannya apa? Direkam kali. Iya, pokoknya terlalu malas tadi ya. Enggak, pokoknya nggak malam. Oke. Kalau udah dibangunin dari dibangunin terus tapi dia tuh nambah lagi. Oh, Ya, gitu. dibangunin. Ya Mbak Gina, Oh iya. balik lagi Proses ya ya. Pel. Kucai. Udah kesiangan lagi. Sebentar itu. Ya, Oh betul. gitu. Ya itu berarti selanjutnya ada karena kamu restitusi karena kamu harus memvalidasi tindakan cilik banget ya Gina ayo Gina, berbuat salah itu tidak apa-apa. maksudnya ngomong apa kai berbuat salah itu tidak apa-apa kan tapi kalau mau kerja nih mas Dewi hah nggak apa-apa Ini ngerti ya. Temen bawa orang sepi ya gitu Kamu harus tahu, manusia itu tidak ada yang sempurna. Coba nanti Terus gue next Pak, time menanyakan itu lagi, alarmnya Ren. bunyi, Apa yang Mbak kamu Gina yakini, kan? Nah, terus jam 5 murotal nyala, dia bangun ayo tuh mandi. Iya. Jam 5 aku yang belum siap, gimana ajak mandi. Oh iya sebentar ya. Udah gitu bisa. Nah udah gitu yuk dia tidur lagi. Nah, ini berarti anaknya sudah bisa direstitusi, yang belum itu ibunya. Jadi ibunya itu mendadak. besok berarti ibunya pasang water heater itu solusinya itu ibunya, anaknya sudah tahu keyakinannya apa yang kamu yakini. Oh, kalau ketika murotalnya nyala, saya bangun. Karena menanyakan keyakinan anaknya tadi, apa yang kamu yakini? Itu tadi. Murotalnya. Ibu bilangnya kalau alarmnya nyala kita mandi. Kalau alarmnya nyala dia udah bangun kan belum waktu yang mandi. Ini jam berapa emang? Alarmnya setengah 6, murotal jam 5. Oh gitu. Mungkin pemahamannya dia kalau HP bunyi kali ya. Bisa HP bunyi dia Atau bangun. mungkin dengan suara oh ini sudah waktunya bangun. Itu ibunya perlu direstitusi. Berat ini. Itu kan ketika tadi udah sampai di alasannya tadi, terus apa nilai yang sudah kita sepakati tadi kan harusnya berapa sih 645 kesepakatannya. Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Maksudnya nanti tindak lanjutnya selanjutnya nanti mau ngapain? Besok tindakanmu Ngomong restitusi itu kan Mungkin cuma contoh. iya maksudnya Kendalanya apa ya? Jadi lebih itu mau ngomong soal jadi ini kan kayak seperti apa? Besok yang sama. gitu loh ini tuh konsepnya kegiatannya tuh dia formal tanggung jawab atas informasi yang sudah disampaikan. Iya, pasti. Iya. Yang membuat informasi adalah kamu, berarti kamu harus melaksanakannya. Restitusi. Seperti Ini itu. aku ya yang membuat informasi dan harus aku yang bertanggung jawab. Yang lain bebas. Oh, enggak tuh. Aku ya maksudnya itu aku ya. Aku juga ya. Itu mau bahas restitusi dulu. nanti ya kayak ini contoh mereka tuh sedang membicarakan contoh kita kan kesenangan kita senang-senang aja Kesenangannya iya jadi kita nonton aja nonton orang berestitusi Kebutuhan kesenangan kita belum terpenuhi. belum terpenuhi Iya, oke siap-siap.
Karena ini kalau melakukan restitusi ini memang baru awal bulan ini saya melakukan restitusi ke Rangga sama ke Reva. Kalau Reva itu pakai HP di jam pelajaran, jadi HP itu benar-benar diangkat gini pada waktu pelajaran saya. Itu saya restitusi. Terus sama yang kemarin itu di pelajarannya Pak Danu, satu kelas yang cowok itu kompak untuk kerjain Pak Danu. Nah, Kerjainnya itu jadi grupnya mereka yang tanpa saya itu ditelepon. Mereka telepon di grup yang tanpa saya. Bunyi kan HP-nya tuh. Bergugah lah mereka, ngirim stiker, ngirim apa sampai 300. Jadi ketika Pak Danu mau mendekati Sebastian yang HP-nya kuntang-kunting, mereka berhenti kirim stiker. Kuntang-kunting tadi emang bernada. Jadi HP mereka itu sengaja. Kenapa? Untuk kerjain Pak Danu. Maksudnya kerjaan dalam Terus nanti apa? nek udah ngerjain. Karena mereka tuh, karena si Rangga ini punya, Ekspresinya. sepertinya dia kebutuhan dasarnya kesenangan. Oh, berarti dia senang kalau kerjaan Pak Danu. Dia Oh, berarti banget. bully berarti. Tapi jahil banget itu Tapi juga. ada Tapi siapa nih yang jadi jahil banget Betul, loh. Iya. Jahil itu. Jahil banget ya. Itu kan kebutuhan. Jadi ada dua dulu yang anak 9E itu sering gitu itu ya. Sama Pak Is. Pak Isti. Pak Isman tau, padahal nek Kalau Pak Is HP enggak, tapi lebih tiba-tiba mereka mau ke HP-nya, mau ke Pak Is lagi. terus diupload ID Taruh di grup. Oh, story. gitu. Story mau di grup. Udah di grupnya mereka. Terus komentari gitu. Komentarnya jelek gitu. Komen-komen ini. Ya posisinya kan berarti posisi fotonya bukan posisi yang baik kan? Iya. Nah, Oke. berarti pembulian kan? Iya, pembulian. Jadi PR ku di kelas 9E itu ya ini disiplin positif ini. Pelan-pelan mau aku terapin karena memang ternyata dari 8G itu kayaknya virusnya lebih banyak ke 9E. 9E ya. Iya, 9E itu ternyata virus yang diambil dari Anak-anak. beberapa kelas ya. Emang ada di situ. Jadi aksinya Rengga tambah nggak sih di di situ. situ? Hah? Sebenarnya itu ada rengga nggak sih? Ada. Nah itu diam-diam menghanyutkan gitu. Itu aku belum menemukan apanya ya Pak ya. Menghanyutkannya gimana? Menghanyutkannya itu belum Dia kan menemukan. satu geng dengan yang di Cap Gaza itu, Gaza. Yang di belakang dapat. Ya, enggak, Tapi baru banyak. baru tempur sekarang. Heeh. Mari kita bahas Israel nanti Palestina. setelah Ya oke siap. Sing nyambung kalau oh ini. Nyambung. Mantap. Ngerti aku. Anda apa yang suka dari film? Kamu ini gak ada pakai luar-luar. Belajar itu adalah bagian dari tugas kakak. Tugas mana? Tugas yang dibagi keluarga. Ini cuma dia aja. Itu gak boleh kan? Bukan juga untuk orang kere dapat gelang ya. Miko, itu tidak ngomong ya? Lalu saja enggak. Jadi kamu itu bisa. Kakak tahu kok gimana caranya dia ngomong baik sama kamu. Tapi di sini saya akan mengertiin mereka. Jadi anak. Kalau cucuin aja harus saya kasih hadiah. Bisa pecah alasannya. Masa dia minta beli Innova? Kata kamu tadi beli Innova di masalah. Tas baru, jam tangan bagus. Enggak bikin harga berikan kamu naik. Harga di rumah nggak berasal dari apa yang kita pakai. Harga dia berasal dari ketepat penting utama. Akan dia harus bermanfaat, harus berguna untuk orang lain. Boys, masalah. Sama kali benar. Jadi mulai sekarang Papa nggak pernah kasih jawaban itu kali. Kalau sesuatu yang memang seharusnya nggak lakukan. Jadi jangan belajar karena kalian menggunakan sesuatu. Belajar karena kalian menggunakan. Ya kan? Tahu film apa? Enggak. Belum nonton kan? Sabtu bersama Bapak tapi belum nonton. Aku Oh, iya. belum nonton sih, tapi ketika dapat potongan video ini pernah nonton sekali habis itu tak cari lagi sampai dapat potongan video ini lagi karena Satu bersama. Sabtu. Iya. satu bersama Bapak. Itu gila banget sih. Ya, itu kan banyak Bapak ya, Bapak dan Gina. Ini lagi di bioskop kok kayaknya. Sudah Sudah lewat. Sudah lama banget. Dulu Kalau tuh judulnya- serial. Serena sekarang Dulu tuh ada Saya judulnya tahu tapi belum sempat nonton. Udah lama itu. Bacakannya belum ada Mbak. Kalau di Netflix mungkin ada. Iya. Belum Pak, dulu nonton sama Gina saya Bapaknya. Terus apa yang bisa dari video tadi apa? Tentang apa? Ya restitusi. Hukuman. Tentang hukuman? Reward. Reward, penghargaan. Dari ikut olimpiade dikasih HP. Nah, Minta Ternyata Innova. ada sisi negatifnya dari Ngeri itu. banget. Minta Innova buat sekolah. Ngeri.
Ini minta Masih kasih lu. Iya. Itu Kadang kita juga ngerasa memberikan reward anak naik kelas, misalnya ya, kalau aku ya, aku ternyata salah memberikan reward, misalnya Bilal lulus TK ke SD terus di rewardnya dibeliin tas baru, sepatu baru, ternyata salah. Besok ketika dia naik kelas dia akan minta lagi ternyata, kan gitu ya. Dibeliin. Iya. Pernah ngerasain itu di kelas? di kelas enggak sih. Gak pernah Aku siapa. pernah ngelakuin sekali dan ngapain aku lakuin ya gitu, ternyata Oh, iya, Ding. ngapain ya, ngapain ya. Jadinya besoknya mereka ketika game ada hadiahnya nggak? Iya, Bukan, mereka betul. Kalau itu iya, naik games. Ternyata masalahnya ada di situ, penghargaan. Kalau penghargaan menurut Alfikon itu hukuman, cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Mereka belum-belumnya cuma karena mau dapat hadiah aja, bukan karena kemampuan mereka yang kalau misalnya dikasih soal, kalau nggak ada penghargaan mereka akan nyantai lagi. Secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jenis penghargaan ada banyak, penghargaan bisa merusak hubungan. Merusak hubungan. Kalau misalnya yang satu dikasih, yang lainnya tidak, mereka akan merasa kena banget yang itu. Mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum, motivasi dari dalam diri. Harusnya penghargaan itu motivasi dari dalam diri. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya kalau ada hadiahnya. Simpelnya kalau misalnya aku mau nyuruh Mbak Yati, mana Mbak Yati habisnya tak ajak, habisnya tak beliin jilbab saya. Berarti saya menganggap sebenarnya Mbak Yati itu nggak mampu, tapi dengan aku kasih jilbab, Mbak Dia Yati akhirnya mampu. mau. Mau nggak mau. Kita nggak mampu duduk tenang. Itu deket banget tapi sama ini. Saya dikasih gitu budaya musik. Iya sih. Sama seperti kalau misalnya takutnya kalau misalnya mengundang yang lain, kita ada makannya nggak ya? Karena kita berpikir kan maksudnya ini loh. Iya sih. Kalau nggak ada makan, masa kita nggak mau? Iya. Disiplin positif yang sebenarnya sudah kita lakukan di kelas. Sudah buat? Sudah. Sudah keluar aksi nyatanya? Sudah. Belum. Yakin kelas. Sudah buat. Sudah buat. Membuat keyakinan Iya, kelas. Disiplin positif di PMM itu kan membuat keyakinan kelas. Ya buat iya, tapi nggak sampai di PMM kan. Di aksi nyatakan. Sebenarnya ketika waktu pertama kali buka PMM, aksi nyatanya itu keyakinan kelas tuh hanya membuat, intinya itu membuat, terus sampai ditempel, terus habis itu minta refleksi sama umpan balik sama anak gitu. Ditolak punyaku tolak, kan aku sudah sesuai ya, udah sesuai sama lo, sampai aku ngajuin lagi, ternyata aksi nyatanya itu berubah urutannya. Maksudnya? Itu harus ubah gitu. Maksudnya ada langkah-langkah yang ternyata baru ada. Ini ternyata. Kalau Ya. persyaratan murid oke, nomor 1 semua sudah. Mencatat semua masukan oke. Sudah. Ganti kalimat negatif menjadi positif Sudah. oke. Ajak murid menemukan nilai kebajikan. Misalnya kalau tempatku tuh saling menghormati. Berkata yang baik, berarti kebajikannya adalah saling menghormati. Santun. Itu. Melakukan pendalaman keyakinan kelas. Pendalaman keyakinan kelas itu ada yang namanya tugas guru, tugas saya, tugas kamu, tidak tampak seperti, sama yang tabel Y, tinjau ulang, terus menandatangani. Jadi yang baru di aksi nyata PMM itu yang paling akhir ini. Ternyata setelah kita buat harus kita tandatangani Semua. Oh. tuh. Mungkin pas sama sih, pas sama. Gas terutama kan boleh satu jempol, Oh boleh, kalau misalnya jempolnya oke. Apa itu? kan ada yang warna-warni gitu kan. Kita Iya. terus kasih jempol semuanya dari sepakat. Iya. Kelas Anda modalnya banyak berarti. Kemarin aku pengen nyoba itu tapi harus beli tintanya. Oh iya. Yang Tinta warna-warni itu. Tinta warna-warni itu kan. Nah, ini salah apa elek ya? Yang warna-warni apa? Itu keyakinan kelas. Sudah buat Mbak Amen keyakinan kelas? Kayaknya sudah, tapi Belum ditempel. belum ditambah dan tidak. Tidak didokumentasikan.
9E punya, yang ternyata belum begitu maksimal ya. Di situ ada kalimat tidak melakukan bullying, punya aku masih di 9E ternyata masih kalimat negatif. Tidak, itu kan kalimatnya negatif. Seharusnya sebenarnya arahnya mau ke berkata yang Lu salah. ngeliat apa sih, Pak? Maka keyakinan kelas berarti nggak ada nanti konsekuensi apa itu ya, Mbak? Kalau melanggar itu. Nggak boleh. Nggak boleh, Nggak boleh karena tadi kita modalnya restitusi. Murid tugasnya bukan itu ya pojokan itu ya. Guru tugasnya apa? Guru tugasnya Yang kanan. Kalau guru tugasnya menjelaskan pembelajaran, murid tugasnya mendengarkan. Yang tabel bawah itu apa tuh? Murid tugasnya bukan. Bukan. Yang atas itu yang dilakukan, yang bawah itu yang bukan. Jadi kalau guru tugasnya membiarkan bullying, murid tugasnya bukan melakukan bullying. Guru tuh tugasnya bukan membiarkan. Bukan itu masih boleh ya? Nggak boleh Bukan tidak itu ya? nggak boleh kan? Oh. Bedanya pendalaman ini atau pendalaman keyakinan? Ya misalnya negatif nggak apa? Kalimat negatif. Karena yang Bukan. dikasih dengan kalimat Oh, tinggalkan saja. oh gitu. apa Pak Koni? Nanti kok pendalaman keyakinan kelas itu apa maksudnya? Jadi gini, kalau kita hanya sebatas membuat keyakinan kelas, ini keyakinan kelas nih, mengusulkan keyakinan kelas terus habis itu jadi keyakinan kelas. Ya udah, hanya sebatas ditempel aja jadinya. Ceritanya dua itu tau keyakinan kelasnya no? Iya. Apa Pak? Apa? Keyakinan kelasnya kan 2 poin ini toh? Iya. Menghormati sama bertanggung jawab. Dijabarkan, Nah, terus yang pendalaman ini apa? Nah, jadi urutannya itu dari mengusulkan keyakinan kelas, kita cari nilai kebajikannya dulu. Jadi, ketika mereka saling menghormati, maka mereka punya nilai kebajikan menghormati. Menghormati orang, semua orang, mendengarkan penjelasan guru. Berarti dia punya nilai kebajikan yang tahu bahwa ini loh, kita punya nilai-nilai yang harus kita tonjolkan di dalam keyakinan kelas. Lalu kita buat pendalaman keyakinan kelas. Kalau saling menghormati, itu kalian itu boleh apa, enggak boleh apa. Karena kalau misalnya nih ya, contohnya ya, di kelas di tahun lalu, aku buat keyakinan kelas, udah buat tempel, udah selesai. Tapi nggak ada pendalaman, kita nggak tinjau ulang lagi. Mereka tidak tahu, oh maksudnya saling menghormati semua orang itu apa ya? Mendengarkan penjelasan guru. Berarti itu tugasnya murid. Di pendalaman keyakinan ini, tugasnya guru adalah menjelaskan penjelasan pembelajaran. Kalau di sini tidak melakukan bullying, itu tugasnya murid bukan melakukan bullying. Tugasnya guru jangan membiarkan bullying. Jadi yang mengisi tugas guru sendiri. Lu sendiri. Sebenarnya kita jadinya membahas bersama. Kalau ini kemarin, mereka itu saya kasih satu lembar mereka isi. Lalu karena tugas guru mungkin mereka nggak enak kalian isi ya. Jadi itu aku bantu. Jadi ketika kalimatnya seperti ini harusnya tugas guru. Guru ngapain gitu ya? Karena ternyata memang ya juga ya. Kalau kita cuma punya keyakinan kelas tapi mereka nggak tahu kayak apa Nggak paham tindakannya. mendalam maksud dari kalimat keyakinan. Iya, makanya waktu itu kan kelas saya tujuannya dibuatkan buret itu ditempel. Iya, iya. Sebenarnya kan saya mau bahasa mereka ini mau tak cek gitu, saya mungkin nggak misalnya keyakinan kelas itu kan simpel ya. Ya. Misalnya menghormati bertanggung jawab itu kan Karena tepat waktu. kalau dulu itu kan peraturan kelas saya buat detail kalau dulu misalnya jika datang terlambat apa gimana tidak boleh datang terlambat nah kayak gitu kan itu mah lebih detail jadi secara pemahaman anak usia itu lebih mudah cuman tantangannya restitusi memang seperti ini ibaratnya ini tuh umum jadi kalau tidak dijabarkan tidak didetailkan mereka juga akan kesulitan memahami ini Terlalu tinggi. dan yang kedua menurut saya keterbatasan waktu kita misalnya ada kasus kan kita harus diskusi dulu yuk gimana cari solusinya dan sebagainya intinya kan gitu tuh misalnya kamu pengennya seperti apa itu kan kita butuh waktu nah itu menurut saya tantangannya di situ ibaratnya waktu hari apa tuh yang rambut gondrong-gondrong Pak Haris sudah melakukan restitusi seperti ini kalau kalian maunya apa? Ya. 15 menit 20 menit orang harus yang ngomong Iya betul. jadi memang butuh waktu Iya. dalam menjalankan ini Karena apa ya? Karena mungkin sebenarnya ini tuh kan butuh kerja sama semua guru ya. Kalau misalnya kutok yang ngelakuin ternyata guru lain nggak ngelakuin, jadi kayak tantangannya besar banget nih. Ini anak sudah terestitusi ternyata sama Guru lain enggak. dibuat hukuman gitu. Jadi apa ya? Timpang aja cara berpikirnya mereka. Yang makanya harusnya kita semua itu satu kata. Makanya sebenarnya sosialisasi ini adalah dilakukan untuk semua guru. Cuman menjadi keberatan karena ketika 12 CGP harus mensosialisasikan semuanya dalam waktu 1 jam.
Kalau dibagi nggak bisa ya, Bang? Ya dibagi. Gurunya misalkan kelompok sisanya kecil. berapa sih? Dikurangi Ya, CGP ini 12 satu itu berapa? CGP udah berapa? 12 kemarin kita sudah melakukan itu. 12 kali 5, 60 pas. Kita 40 dulu. 40 guru. Ya, kemarin sudah kita bagi. Ya 55 bisa. Tapi ada pasir yang harus 10 ya Mbak ya. Termasuk pasirmu kemarin ya. Tapi ternyata kita harus nego. Kita harus nego. Kita ada 12 CGP. Ya, nah aku sih tak kasih pengertian bahwa di sekolah kami itu jumlahnya sekian, CGP-nya sekian. Jadi untuk melaksanakan satu CGP dengan 10 non CGP itu amat sangat susah. Harus non CGP ya. Terus Iya, akhirnya sebenarnya. Itulah gitu. Terus saya sampaikan dengan mana hanya 5 atau 6 yang didesain. Oh iya. Tapi Aku ke kalau toilet dulu ya. dilakukan secara daring, Udah tahu belum? minimal 53. Iya. kalau daring secara misalkan kayak bikin seminar online gitu memang wajib minimal 10. Tapi kalau luring seperti ini di luar jaringan itu kemarin sudah saya konsultasikan 5 sampai 6 boleh. Tadi kita sudah membahas disiplin positif itu sebenarnya arahnya dari ke sini. Membentuk disiplin yang positif, bukan disiplin yang anak disiplin kalau ada saya tok. Tapi ketika ada guru dengan guru B dia tidak disiplin, itu sebenarnya jadi PR-nya kita. Jadi disiplin positif, ya kalau bisa jangan menjadi penghukum, tidak menjadi pembuat rasa bersalah. Masih banyak hal-hal yang yang kasus-kasus anak tadi kalau kita sharing, anaknya kalau anak ini diselesaikan dengan cara apa? Kalau saya itu Dipenuhi kebutuhan. Tadi. Kalau saya kemarin nemuin si Alan yang ketika di restitusi, Anak-anakmu. Oh, alam pas 9G. 9G. Aman kecil. Kecil kan? Itu Alan apa sih? Alan Kusuma. Sopot sama. Ah, itu Alan. Adnan, Alan. Yang dengan Alan gitu ya. Alan itu. Alan itu di restitusi ternyata dia malah memutar-mutar jawaban. Jadi ceritanya dia menuliskan di sini bawahnya asu, atasnya itu dia seperti menulis dinar. Dinar? Tapi dinar. Ini dinar Endi atau dinar guru ya? Kurang tahu ya, karena saya sedang mengaji mungkin dinar kasih. Tapi D-nya itu belum terbentuk. Inar kan Kak? Dia baru inar gitu ya, inar. Dia kenapa ini yang terakhir kamu tuliskan? Ketahuan saya. Terus akhirnya aku restitusi alasan apa yang terjadi ketika kamu nulis ini, kenapa, ceritanya gimana gitu. Ternyata dia itu mau menuliskan kinar katanya. Kinar? nggak ada. Kinar kelas 8. Ano, sing biyen sekarang kelas ngulu apa kan ya? Hah? Ngomong Jarum. Jarum Oh, itu itu kinar. kinan apa kinar? Kinar. Kinar bener tuh. Kinariosi, kinar. Oh, iya, kinar. jenenge kinar sih. Soko kinariosi. Nah, itu dia berbelit lagi. Pertama ketika pelajaranku habis aku tegur, Alan kalau kamu tidak bisa mengerjakan sendiri gabung sama temanmu. Dia gabung tapi dia nulis itu di tangannya doa. Di tangannya doa. Tak foto, jadi bukti dulu. Terus dia cerita, ini saya mau nulis kinar bu. Lah, kenapa kinarnya asu? Tak gitu. Kinar siapa nih yang kamu mau? Kinar Yosi ya ini. Kinar asu kok? Maksudnya belum selesai gitu loh. Asunya sudah jelas nih. Asunya sudah jelas nih. Kinar Yosi. Katanya si Kinar ini Nolak suka dia. sama Alan. Nah, terus. Suka sama Alan mau ngasih cincin, tapi saya itu nggak suka bu. Ya sudah, kalau kamu nggak suka bilang aja, kenapa sampai kamu menuliskan asu di tangannya doa lah yang ke bawah mimpi ya si doa tuh ya. Iya. Kan di tangannya doa Kinar asunya. Nah, terus. Saya datangkan si Kinar. Kinar kaget dong, sudah dipanggil sama Bu Dina di ruang kurikulum. Kinar tahu kenapa kesini, nggak tahu bu. Tak kasih lihat ini. Mirip ya, ini kalau nggak mau nulis Dinar, mau nulis Kinar nih, tak kasih fotonya. Oh iya bu, kamu ada hubungan apa sama Alan? Terus dia cerita, saya tuh mau ngasih cincin ini, dikeluarkan cincinnya. Dia mau ngasih ke Alan. Tapi Cincin manik-manik kuwi, Bang. bukan, Cincin. Oh iya. cincinnya mungkin titanium kali ya, bukan emas ya. Iya, Tapi terus. yang membuat saya tidak suka ketika di restitusi ini si Alan tuh muter dia itu. Saya itu kan baru putus sama pacar saya toh bu, jadinya pacar saya gimana tuh sama saya.
sebentar, ini sudah putus atau belum? Enggak, sudah Bu. Ini dia ngomongnya mantan, tapi sama Kinar. Jadi dia itu muter terus, karena dia tidak terbiasa di restitusi, karena katanya dia itu dari kelas 8 memang masalah. Pernah Kelas 7. Oh, dari kelas 7. Dari kelas 7 dia udah ada bandel-bandel anaknya Mbak itu. Siapa? Alan tuh 7C. Iya. 7C terus 8E. Ya memang 8E dengan ibu Normal. Iya, seperti itulah. Ya mungkin ya itu tadi. Jadi ketika dia di restitusi dia akan muter terus. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Itu karena dia tidak terbiasa. Benalar kritisnya kurang. Hingga akhirnya saya suruh bilang sama Kinar, ada Kinar di sebelahmu, silakan mau bilang apa. Dia nggak berani ngomong. Terus saya bilang sama Kinar, jangan dikejar-kejar lagi si Alannya. Itu bukan orang yang pantas kamu perjuangkan. Karena ya itu, dia tidak bertanggung jawab, mau bilang nggak suka ya nggak suka aja. Kenapa digantung si Kinar sampai dia kejar-kejar mau kasih cincin kan? Segitunya banget ya. Iya. Alam cepete ngono dirimu loh. Tidak PNS loh. Baru cah SMP. Dia berarti Kinar itu ngantongi cincin kemana-mana Pak. Mungkin dia modalnya penguasaan ya, kebutuhan dasarnya mungkin penguasaan dan rasa kasih sayang yang diterima itu tadi. Aku juga sih kalau kerja terus gitu. Serem ya tapi. Dia bisa cari apa? Suruh pakai apa? Kalau dia punya keberanian yang tinggi seperti itu, dia bisa penguasaan. Karena dia yakin bahwa dia akan bisa diterima sama Allah dengan memberikan cincin itu. Itu cincinnya satu atau dua? Dua. Kopel gitu ya. Iya couple. Jadi satunya sempat dimasukin lagi. Aku gak sempat melihat secara jelas. Ada namanya. Nggak sempat melihat jelas ya. Karena aku takut. Pernah ya gitu ya? Aku nggak digituin banget sama suamiku gitu kan. Jadinya ya timbangannya ada rasa cemburu kan aku kan. Iya sih. Udah jadi pembelajaran Pak, ini mungkin ngantongin cincin kemana-mana. Ini saya sedang mempertimbangkan. Apa yang dua cincin. anak ya? Sedang menginspirasi saya. Aku kan 2 cincin cewek semua kalau aku nih. Aku celuru berarti. Kita mau ke kesimpulan dulu. Tapi sebelum ke kesimpulan, apa yang sudah dipahami oleh Bapak Ibu dan akan diterapkan nanti? Yang dipahami Bedanya pemberian hukuman, reward konsekuensi. sebaiknya tidak dilakukan. Memang harus tidak dilakukan karena hanya akan berdampak pada jangka waktu yang pendek. Lebih mengenal siswa di dalam mungkin tidak menjudge. Ada lagi? Sebentar ya. Cukup. Surinti? Menurut saya memberikan motivasi itu juga penting, di mana Nanti saya baca itu aja. di mana Senang. ketika kita menghadapi suatu anak yang sedang berada pada suatu masalah itu dia belum tahu salahnya, kita berusaha menunjukkan, kemudian kita berikan dia pilihan, pertimbangan kalau seperti ini baiknya bagaimana, kemudian setelah dia menemukan, nah itu kita berikan motivasi agar apa yang menjadi hal baik itu bisa dia terapkan di waktu-waktu yang akan datang. Jadi motivasi atas perilaku anak untuk hal yang baik itu perlu. Motivasi anak supaya muncul nilai kebajikannya. Iya. Kalau Pak Kaki? Simpel sih, mungkin langsung aplikatif saja sih. Restitusi yang telah dipaparkan hari ini mungkin bisa diaplikasikan di sekolah kita. Untuk kerjasama dengan pihak Iya, yang tapi yang jelas butuh banyak orang karena kalau restitusi, misalnya kasusnya banyak kayak kemarin misalnya yang saya potong rambutnya, ada yang rambutnya atau kaos kakinya itu 100 orang misalnya. Itu kan kalau mau restitusi satu persatu kan cukup memakan waktu. Sangat. Ya, hanya butuh banyak orang untuk bersama-sama melakukan restitusi pada anak. Iya, mungkin selain restitusi karena kasusnya banyak, perlu namanya meninjau ulang lagi peraturannya Pak dengan pendalaman. Mungkin ada momen di mana misalnya di kegiatan Jumat Sehat gitu, kita menjelaskan misalnya 5 peraturan yang harus kalian patuhi. Gitu. Jadi namanya mereview lagi, mengingatkan kembali ke anak karena kejadian kaos kaki logo ini kan sudah lama tidak sebanyak ini kan ya Pak ya.
Iya, kan perlu direview lagi ya anak tentang peraturan sekolah. Ya. Tapi mereka tahu kan aturan itu, maksudnya aturan sekolah ini semua mereka tuh tahu gitu, ada bukunya mereka dapat. Ya, Yang kalau- dulu kan pernah iya. dapat ya. Dulu pernah Mungkin dapat. kalau pembiasaan ya, kalau buku dan sebagainya memang 2 tahun ini nggak diadakan sih. Tapi ketika dia PPDB itu kan mereka menandatangani Iya, iya. surat pernyataan. Ah. Ada aturannya di belakangnya Betul. yang harus mereka ambil. Yang dasar, tapi nggak yang detail. Ah. Bukan yang buku per pasal per pasal. Ah. Nggak ada itu. Kalau PPDB di awal mereka masuk sini. Tanda tangani di atas materai. Kalau Pak Koni apa Pak Koni? Ya Untuk kita. baca. Jangan baca itu loh. Oh iya. Saya mau baca karena diingatkan teman saya nggak Iya. jadi Nggak baca. pernah baca temannya. Iya, terakhir. Menurut saya kita sebagai guru ya sebisa mungkin melakukan restitusi terhadap anak-anak kita. Cuman menurut saya pribadi ya, kalau memang keterbatasan kemampuan maupun waktu dan sebagainya ya tidak ada salahnya separuh-separuh sama masih konsekuensi. Tapi kalau hukuman mungkin Harus dikurangi. benar-benar kita hindari dulu. Menurut saya seperti itu. Cuman memang kan kendalanya memang banyak, tantangannya banyak melakukan restitusi itu. Jadi tidak semudah seperti yang teori Ki Hajar Dewantara ini. Kita di lapangan itu memang ya terkadang ada hal yang perlu kita sesuaikan. Iya. Itu dari saya. Apalagi kita punya beban tugas yang nggak cuma 24 jam mengajar ya. Ada yang 36 lah. 36 tuh masih disambi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. 36 dan 36 loh sekarang. Oh, karena di sini. Oh, dia ada Jamnya bejat. 10 paunin. Oh iya, koreksi ya. Oh, iya, Koreksinya koreksi. 10 kelas ya. Dan pastinya jumlah anak yang kita temui juga Iya, banyak. Beragam. dengan beragam. Untuk Misalkan, mengingatkan. misalkan matematika kan mungkin jamnya banyak, tapi kan anaknya Sedikit. sedikit. Iya. Beda dengan yang harus jamnya Banyak banyak kelas kan, seperti Bu ini Pak Awid. Iya. Itu kan memang harus mengenal, bahkan mereka kadang tidak mengenal siswanya Iya. siapa. Jadi Iya. gimana Kelas sekarang mendalami. kelasnya banyak. Mendalami kebutuhan dasarnya mereka itu juga termasuknya. Oke, nice. Gimana Bu Clara? Mungkin agak berbeda ya. Kalau menurut saya restitusi ini pasti akan lebih berhasil ketika memang anak-anak kita dibiasakan dari rumah juga. Iya. Kalau orang tuanya melakukan langkah-langkah restitusi yang benar, karena kadang sudah kita restitusi misalkan, terus sudah guru lain restitusi, tapi ketika di rumah orang tuanya menghukum bahkan dengan fisik, dengan cacian, makian, dengan jadi ngefek sih, tetapi ya gitu-gitu aja. Iya. Ujung-ujungnya ya kembali ke gitu lagi, Oh, dan karena alamnya dia ada di rumah. nah itu memang menurut saya kesimpulan yang tak dapat malah itu ya bagus semua nilai-nilainya dari Ki Hajar Dewantara, terus disiplin positif macam-macam bagus, cuma tadi itu Kita juga sayangnya anak-anak kita itu berangkat dari rumah tangga yang memang Beragam juga. ya sangat beragam. Jadi kalau kita kesulitan menurut saya wajar sekali gitu. Sebenarnya disiplin positif ini juga mau saya sosialisasikan pada saat bagi rapot PTS. Cuma kemarin obrolannya kalau nyandak kita bagi. Pingin buat kegiatan parenting ya itu 9E aja sih kita mau pingin. Parenting kelas gitu. Parenting kelas aja ya biar mereka memahami juga apa anak kalau salah diapain gitu. Aduh. Berat nih, belum mampu. Harus nyediain fruit ini. Ya, maksudnya ada di cepat nggak Bu? Heeh. Nggak biasa. Segitu. Jadi merasa tertampar ya. Belum ngomong sudah cepat nggak? Saya mau rapotnya aja, ternyata rapotnya nilainya juga wow gitu kan ya. Baru assalamualaikum dan waalaikumsalam. Iya, contohnya yang kita pelajari di disiplin positif ini banyak keterkaitan antara kebutuhan dasar manusia, nilai kebajikan yang harus dimunculkan, keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Mungkin orang tua di rumah perlu buat keyakinan yang ada di rumah juga, untuk menguatkan yang ada di rumah. Oke. Sudah buat ya Pak? Membuat karena anakku masih terlalu kecil ya, maksudnya itu ada. Dia misalnya bilang setiap jam 6 kamu harus sudah ada di bawah untuk mandi. Kayak gitu. Jadi lama-lama biasa gitu. Atau misalnya habis maghrib, sholat maghrib itu kita belajar, ya mulai terbiasa itu sih. Kita membuat peraturan, ya mau nggak mau ya kita beri penekanan dulu kan. Sekian
dari saya tentang disiplin positif, semoga bisa memberikan dampak yang positif juga untuk kita pribadi sebagai orang tua, kita pribadi sebagai guru, dan juga sebagai di sekolah dan juga masyarakat. Terima kasih atas waktunya teman-teman.